seseorang anak muda di Inggris masuk Islam pada saat dia datang di Islamic Community di sana, di sebuah masjid gitu ya. Kemudian dia diajak oleh temannya yang sudah mu'alaf 1 tahun yang lalu dia berkata, temannya ini berkata pada syekh yang sedang isi pengajian, kebetulan datang dari Timur Tengah syekhnya. Lalu dia mengatakan, syekh teman saya ini mau masuk Islam tapi masih ada pertanyaan yang dia ingin butuh jawaban. Kata syekhnya, silakan bertanya. Lalu orang yang itu bertanya, ya, dia mengatakan, kenapa kalian melarang wanita kalian dalam Islam? Menurut teman saya muslim ini tidak boleh salaman sama semua orang. Hanya batasannya boleh salaman dengan suaminya, dengan ayahnya, dengan anaknya, tidak semua orang. Kenapa enggak seperti wanita kami bebas salaman sama siapa saja? Kata syekhnya, baik. Ada lagi pertanyaan lain? Dia bilang ada. Kata dia, kenapa kalian menyuruh wanita kalian berhijab? Kenapa enggak biarkan seperti wanita kami mau pakaian apa saja bebas? Ya, berikan kebebasan pada mereka. Kata syekhnya, masih ada yang lain? Dia bilang sudah tidak ada. Lalu syekhnya mengatakan, alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan 2 susunan kata ini, alhamdulillah, karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan alhamdulillah adalah susunan kata-kata bersyukur, berterima kasih kepadanya. Karena memang kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu. Sebagaimana Allah kekalkan juga dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Karena terlalu banyak air, oksigen, cahaya, dan apapun yang sudah kita nikmati selama ini, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, adanya orang tua, adanya anak-anak, adanya pasangan hidup, dan segala macam hal yang tidak bisa lagi dihitung tentunya. Dan Allah memudahkan kita dengan 2 susunan kata ini, alhamdulillah, kita dianggap sudah bersyukur. Dan termasuk kita mensyukuri nikmat hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, dan ini adalah hari emas kita. Bila di masa lalu kita masih atau sudah mengerjakan amal saleh, maka sekarang kita tinggal menambah secara kuantitas dan kualitasnya. Bagi ibadah yang bisa dijaba atau ditambah kuantitasnya, seperti misalnya selama ini kita sholat duha hanya 2 rakaat, mungkin sekarang hari ini kita bisa tambah jadi 4 rakaat. Atau sholat malam selama ini kita hanya membaca beberapa ayat misalnya, sekarang kita bisa menambah ayatnya atau jumlah ayatnya. Dan seterusnya, termasuk jumlah sedekah, termasuk jumlah beberapa jenis zikir yang bisa kita tambah. Begitu juga dengan mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah, silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit dan segala macam hal. Kalau di masa lalu ada ibadah-ibadah yang belum kita sempurnakan, hari ini kita bisa sempurnakan. Dan kalau ada ibadah yang belum kita kerjakan di masa lalu, maka hari ini kesempatan kita mengerjakannya. Serta kalau di masa lalu masih ada dosa-dosa, maka hari ini kesempatan kita taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dari hukuman Allah. Dan saya yakin siang ini pun kita semua berkumpul karena kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama atau syariatnya, dan tinggal setiap orang di antara kita menjaga konsisten atau istiqamah dalam bahasa Arabnya itu sampai seseorang di antara kita wafat nanti. Dalam 2 ayat kami tidak pernah jenuh untuk menyampaikan di setiap awal kajian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah dan tunduklah pada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan ayat yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu dengan penuh keyakinan juga kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri sama sekali janjinya. Maka orang yang mengucapkan 1 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 salam oleh Allah. Dan salam Allah berarti pelipat gandaan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Kita akan melanjutkan berdabung kita seperti biasa bila Allah SWT mudahkan dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin hafizahullah. Dan kita akan masuk ke poin kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Karena memang pakaian ini bagian daripada hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk 2 fungsi. Yang pertama menutup aurat, yang kedua untuk memperindah. Jadi memang boleh keduanya. Kalau yang pertama lebih disorotin dalam syariat, yaitu bagaimana kita berpakaian
agar pakaian kita itu menutupi aurat kita. Nanti akan kita panjang lebar jelaskan masalah ini karena kesalahan yang dimaksudkan oleh Syekh Jibrin hafizahullah di sini adalah karena banyak wanita dan pria yang salah dalam menggunakan pakaian mereka sehingga tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan masalah berhias dengan pakaian tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala gabungkan dalam ayat Al-Qur'an, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan terbaikmu. Maksudnya pakaian. Ya, bagaimana kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat dan juga indah. Memilih warna-warna yang tepat agar tidak ada orang yang menilai buruk atau melanggar syariat tentunya. Di setiap kali kalian mau pergi ke masjid. Begitu juga dengan orang silaturahim keluarga dan segala macam hal. Kita tahu dalam banyak riwayat Nabi SAW sangat menjaga penampilan beliau dengan menggunakan pakaian yang baik, bersih, wangi, ya, sehingga tidak membuat orang lain menilai negatif. Ya. Walaupun tentu ada batasan masalah minyak wangi atau hal-hal yang berbau wangi bagi wanita kalau keluar rumah. Dan itu sudah pernah kita menjelaskan. Ya. Kalau keluar tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang akhirnya bisa mengganggu atau menggoda lawan jenis sadar atau tidak sadar. Sehingga akhirnya kalau sampai terjadi itu, terganggu lawan jenis, maka dia bisa dianggap sebagai pezina. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Maka di sini kita berbicara tentang masalah pakaian dan berhias. Dua hal yang dibolehkan. Pakaian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pakaian pertama kali ya untuk Adam alaihissalam di surga. Ya, dan pakaian mereka Adam dan istrinya Hawa dari cahaya. Dan bentuknya, rupanya mirip seperti kuku kita. Jadi setelah Adam alaihissalam dan Hawa melanggar memakan buah yang dilarang, maka yang tersisa hanya di ujung-ujung jari tangan dan kaki. Dulunya itu adalah bentuk seperti pakaian Adam dan Hawa dan bercahaya terang. Seluruh tubuhnya seperti itu. Kemudian mulailah turun ke muka bumi, lalu pakaian itu disyariatkan untuk menutupi aurat dan boleh untuk berhias. Dan kita sudah jelaskan tadi salah satu ayat dan akan kita jelaskan nanti ke depannya beberapa dalil berhubungan dengan masalah itu. Nah, yang disorotin di sini adalah bagi penulis masalah berpakaian yang tidak konsisten dengan dalam menggunakan hijab yang sesuai aturan syariat agama. Karena buku ini lebih fokus membahas tentang masalah wanita, makanya berbicara masalah hijabnya, hijab syar'inya. Seperti apa sih hijab syar'i yang dimaksudkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita baca ini juga ada masalah berhias. Jadi berhias itu maksud dalamnya adalah mandi, ya. Makanya sebagian salaf mengatakan sebaik-baik parfum adalah air. Sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Allah itu ada wajib mandi seperti mandi junub, mandi haid dan nifas kalau sudah suci. Kemudian mandi Jumat bagi laki-laki. Dan ada juga mandi yang sifatnya sunnah kalau orang niatkan untuk merawat tubuhnya. Dan ada hukumnya mubah kalau dia hanya sekedar mandi karena dia merasa gerah. Makanya sering kami sampaikan di majelis-majelis kami, usahakan hal-hal yang mubah ini dialih niatkan menjadi sunnah. Dengan cara misalnya mandi, makan, minum, tidur, olahraga, semuanya mubah. Hukumnya kalau kita lakukan hanya karena ingin model atau hanya karena suka, maka itu berarti hanya mubah, tidak ada pahalanya. Tapi kalau niat untuk memberikan hak jasad, mandinya begitu, makannya begitu, minumnya begitu, tidur juga begitu, olahraga juga, maka berubah menjadi sunnah. Sebagaimana dititip beratkan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam beberapa tulisan di naskah buku beliau. Jadi di sini kita bicara tentang masalah berhias pun dibolehkan, dan bagi wanita batasannya adalah di rumah silakan berhias sebaik mungkin, tapi keluar rumah maka harus sesuai dengan syariat. Di antaranya masalah hijab. Kalau di rumah boleh tidak berhijab kalau sama mahram, tapi tidak berlaku dengan yang bukan mahram. Seperti contoh driver misalnya supir atau pembantu laki-laki misalnya, kalaupun ada asisten rumah tangga laki-laki, itu semua tidak dibolehkan membuka hijab karena sebagian wanita muslimah bagi mereka keluar di Indonesia ini ya, kalau keluar rumah baru ada kewajiban hijab. Sehingga kalau di rumah walaupun menjamu tamu dan orang asing ya bukan mahramnya di sini, sepupunya ya, itu juga masih disambut dengan tidak berhijab. Maka ini adalah pelanggaran agama. Nah, oleh karena itu harus tahu batasan-batasan syar'i tentang masalah berhias, di depan siapa boleh dan di depan siapa yang tidak boleh. Baik, kita akan bicara di sini 4 poin berhubungan dengan masalah kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias.
tiga poinnya itu berkaitan satu sama yang lain, yaitu poin 1, 2, dan poin 4-nya. Ya, kalau yang pegang bukunya di halaman 16 itu ya. Kalau poin pertamanya tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai dengan aturan syariat agama. Ini kita akan bicara tentang masalah hukum hijab dan bagaimana sebenarnya hijab syar'i. Di poin keduanya, menampakkan kedua mata atau menggunakan cadar dengan menutupi sebagian wajah. Ini nanti akan kita jelaskan tentang adab menggunakan cadar supaya sesuai dengan syariat. Dan kemudian di poin keempatnya, itu ada bahasan tentang masalah ikut-ikutan tren model baju atau bentuk sisiran rambut atau alat-alat kosmetika dan seterusnya yang lainnya. Nah, ini 3 poin berkaitan satu sama yang lain. Nanti akan kita singgung poin-poin ini insya Allah. Dan poin nomor 3, ini kemungkinan butuh bahasan sendiri di pertemuan akan datang tentang masalah berkeliaran di luar rumah dengan berdandan dan bersolek, tentang masalah berhias, tapi juga keluar rumah tanpa ada hajat. Nah, ini juga bagian daripada hal yang perlu dijelaskan secara syariat. Sekarang kita fokus ke poin 1, 2, dan juga 4-nya. Tapi mungkin lebih banyak bahasan tentang masalah poin 1 dan poin 2. Saya bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis Hafidahullah berhubungan dengan masalah ini. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin Hafidahullah, masalah kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias di poin 1 tidak konsisten dalam menggunakan hijab yang sesuai dengan aturan syariat. Yang benar, yaitu menutupi ketika keluar dari rumah dan tidak memperhatikan syarat-syaratnya secara sempurna. Artinya dia pakai hijab tapi asal-asalan. Seperti banyak orang masih menggunakan, kalau bahasa kita sekarang, jilbab gaul. Dengan jilbab yang kecil, jilbab yang membentuk leher, ya, atau tidak menutupi dada. Sehingga akhirnya jilbabnya dan pakaian ininya itu tidak menjadi satu hal yang menutupi aurat, tapi akan terlihat auratnya, ya, seperti itu contohnya. Jadi nanti akan kita jelaskan dalilnya, ada hadis yang akan kita datangkan nanti insya Allah, dan ini hadis pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ada 2 golongan yang tidak, kata Nabi SAW, dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat, maksudnya di masa Nabi tidak ada. Ya, yang golongan kedua nanti akan kita jelaskan lengkap hadisnya, yaitu wanita yang berpakaian tapi ya, mereka seperti tidak berpakaian karena ketatnya bajunya sehingga membentuk lengkukan-lengkukan badan. Sementara tujuan utama tutup aurat adalah menghindari bentukan lengkukan badan. Nah, seperti itu salah satunya selain memperlihatkan langsung kulit atau anggota tubuh yang disuruh ditutup. Jadi terbuka aurat itu ibu-ibu sekalian, ya saya menyapa di sini yang hadir offline tentunya, dan bagi bapak ibu yang hadir online pun sama, yaitu terbuka aurat ada 2, terlihatnya langsung anggota tubuh yang disuruh tutup, dan yang kedua terbentuknya walaupun menggunakan kain. Maka 2 hal ini termasuk terbuka aurat. Kemudian di poin nomor 2-nya saya langsung bacakan juga, jadi sekaligus kita bahas, yaitu menampakkan kedua mata atau menggunakan cadar yang menutupi sebagian wajah. Yang dimaksud adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau telah mengeluarkan fatwa tentang tidak bolehnya wanita menggunakan cadar yang hanya menutupi sebagian wajah. Bahkan beliau berpendapat agar kaum wanita dilarang keras mengenakannya. Nanti akan kita paparkan apa maksud daripada perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Namun ada footnote di bawah. Ini dinukil dari buku beliau, Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama lainnya mewajibkan wanita menutup seluruh wajahnya dan melarang mengenakan cadar yang hanya menutup sebagian wajah atau menyisakan mata adalah ya, salah satu pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Hal ini karena dalam masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu hanya sunnah saja, maksudnya pakai cadar. Di antara pendapat yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam buku beliau Hijabil Mar'al Muslimah fil Kitabi was Sunnah di halaman 39, 96 dan 103. Namun benar bahwa dalam masalah ini ulama sepakat bahwa memakai cadar adalah lebih utama. Baik, dari 2 poin ini kita masuk ke bahasan kita. Apa yang dimaksud dengan hijab syar'i? Seperti apa hijab syar'i itu? Hijab syar'i kita akan coba lihat dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan surah An-Nur ayat 31. Kita mulai dulu Al-Ahzab
ayat 59. Al-Ahzab surah nomor 33. Di ayat 59 Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perhatikan setelahnya garis bawah ini, dan istri-istri orang mukmin. Berarti dari potongan awal ayat saja ini sudah ada bantahan sebagian orientalis, orang-orang yang belajar Islam tapi sengaja mau mencari-cari kesalahan Islam. Mereka mengatakan ini ayat hanya khusus untuk Nabi dan istri Nabi. Padahal sebenarnya ini terbantah. Karena memang Allah mengatakan juga dan katakan hukum yang sama kepada istri-istri orang beriman. Berarti semua mukminah. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dari kepala sampai ke kaki. Ya, dari kepala sampai ke kaki diulurkan kain tersebut, ya, itu baru dikatakan syar'inya tertutup semuanya. Jadi kayak satu kesatuan antara jilbabnya dengan baju sampai di bawah gitu ya. Dikatakan hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Jadi tujuan utamanya hijab kalau dalam ayat ini adalah supaya mereka dikenal, oh ini muslimah, ya. Jadi kalau ada wanita non-muslim pun menggunakan hijab, kalau ditanya agama apa orang ini, maka pasti orang ini mengatakan muslimah. Karena itu ciri khas, ya, itu ciri khasnya. Dan alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk ibu-ibu terutama muslimah berhijab adalah agar mereka tidak diganggu. Ya. Apalagi makin tertutup hijabnya, maka makin jauh lawan jenis untuk mengganggu. Menggunakan hijab syar'i orang lebih segan. Menggunakan cadar dan tertutup orang lebih segan lagi. Walaupun ada orang na'udzubillah niat buruk misalnya mau merkosa misalnya, maka mereka masih berpikir apakah orang ini cantik atau tidak, atau hal-hal yang kira-kira bisa memicu orang lain mau ya mengganggunya itu ya. Ada eksperimen yang diadakan, mungkin ibu-ibu bisa ketik di YouTube tentang eksperimen hijab ya. Saya pernah lihat beberapa cuplikannya hanya untuk mencari tahu seperti apa respon orang non-muslim di Amerika, di Eropa pada saat ditawarkan berhijab dan apa tanggapan mereka. Walaupun di situ tidak semua cuplikan itu positif, ada cuplikan yang betul-betul memberikan hijab syar'i. Ya, memang sepertinya akhwat yang sudah faham sunnah di sana yang mengadakan. Ada juga memang yang tidak. Memang dia mendandani wanita. Itu tidak benar kalau masalah dandaninya ya. Dari eksperimen itu cukup banyak. Jadi mesti disortir dulu. Tapi yang jelas, kalau yang saya pernah lihat itu adalah yang syar'i. Jadi di situ memang wanita-wanita pun akhwat itu bercadar. Lalu mereka menahan, bukan menahan sebenarnya, menawarkan setiap wanita yang lewat di pinggir jalan. Bagaimana pendapat kalian tentang kami? Umumnya semua penilaian jelek. Ya, kok kenapa tertutup seperti ini, kok dan segala macam. Dan ternyata ditawarkan, mau nggak coba dalam 1-2 menit, 5 menit saja gunakan jilbab seperti kami dan tolong berikan tanggapannya. Ada di antara mereka yang mau coba. Setelah digunakan pakaian-pakaian syar'i tersebut dan dalam hitungan 5 menit kemudian dibuka lagi lalu ditanya apa pendapatnya. Rata-rata semua positif. Ada yang mengatakan saya merasa seperti masuk ke sebuah benteng yang bagus. Kok saya merasa saya lebih nyaman. Ada yang mengatakan saya merasa kok saya harus lebih hati-hati karena hijab itu sendiri. Jadi memang ada manfaatnya. Dan ada seorang wanita mengadakan eksperimen di Amerika di satu jalan. Dia jalan dari satu jalan ke jalan ujung jalan tersebut dengan tidak berhijab. Itu ternyata hampir sepanjang jalan sekitar 1 kilometer itu diganggu oleh banyak orang. Dan orang yang sama menggunakan hijab lalu dia jalan di jalan yang sama di waktu yang berbeda, tidak ada satupun laki-laki yang mengganggunya. Jadi memang kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih faham tentang masalah itu. Dan juga kalau ada orang, kata para ulama, wanita misalnya, dia sudah menutup syar'i, kemudian ada ujian datang, diperkosa oleh orang jahat dan dia berusaha membela dirinya. Namun dia tidak mampu karena banyaknya orang atau terjadilah ujian tersebut, maka satu sisi orang-orang yang berbuat pemerkosaan tersebut berdosa dan sisi yang lain seorang mukminah tadi yang menutup dirinya dengan hijab akan mendapatkan pahala karena dia berusaha menjaga kehormatannya. Apalagi kalau sampai terbunuh maka dia terhitung mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah mengatakan di Al-Ahzab tadi 59,
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya apa? Bagi orang-orang yang belum faham hukum ini sebelumnya, belum tahu tentang masalah hijab, belum berhijab atau belum sesuai dengan syariat, lalu kemudian mendengarkan ayat ini dan mau taubat, mau berubah, maka Allah Maha Pengampun dan juga penyayang. Maka Allah akan menjadi penolongnya. Ya, kita harus faham nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ini adalah bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Tidak berlaku bagi pelaku dosa yang tidak mau berhenti dari dosanya. Kalau orang yang tetap terus dengan dosanya, maka yang berlaku padanya adalah sifat Allah. Allah itu syadidul iqab, berat hukumannya. Ya, maka itu yang harus kita fikirkan. Jadi jangan kita tarik Allah itu Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sementara kita terus dalam pelanggarannya. Tapi kita harus menarik diri kita, mempertemukan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Syadidul Iqab. Makanya dalam firman Allah, Allah katakan sesungguhnya Allah itu Ghafurur Rahim, tapi sisi lain adalah Syadidul Iqab, Maha Pengampun dan Maha Pengasih, dan Allah juga Maha keras siksaannya. Kemudian surah An-Nur surah nomor 24 ayat 31, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Al-ayah. Tentu masih berlanjut ayatnya, tapi kita para ulama tafsir mengambil saksi bahasan di sini, ya. Atau kita ambil saksi bahasan di sini. Dan katakanlah kepada wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangannya, maksudnya dari hal-hal yang haram, memelihara kemaluannya, tidak berzina, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Ulama sepakat yang kalau pendapat yang paling ringan adalah wajah dan telapak tangan. Itu yang dimaksud dengan yang biasa nampak. Karena pendapat tadi sudah kita bacakan di footnote buku kita, ada pendapat Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, beliau mengatakan cadar hukumnya sunnah. Berbeda dengan pendapat Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahumullah semuanya yang menyatakan itu wajib, ya. Maka di sini yang dimaksudkan biasa nampak adalah wajah dan telapak tangan saja. Dan hendaklah mereka menutup khumur ke dadah mereka, maksudnya kain yang terulur dari kepala sampai ke kaki, itu kecuali di hadapan suami mereka, dan seterusnya disebutkan lanjutan ayat anak-anak mereka, ya, dan orang-orang yang dianggap mahram atau dibolehkan. Catatan dari tafsir para ulama salaf berhubungan dengan An-Nur tadi ayat 31 ini, jalabibihin, jilbab yang dimaksud adalah jalab, ya, jilbab itu jamaknya jalabib, itu kain lebar yang nutup dari kepala sampai kaki. Ini akar kata asal dalam bahasa Arab. Jadi enggak benar orang mengatakan jilbab itu adalah hanya dari kepala sampai di leher. Apalagi kalau dililit-lilit, itu sebenarnya tidak benar. Karena bertolak belakang dengan makna jilbab sendiri dalam bahasa Arab. Jilbab dalam bahasa Arab berarti mengulurkan kain yang lebar dari kepala sampai ke kaki. Atau memang dia seperti kita pakai jilbab sekarang, mungkin di Indonesia itu banyak pakai jilbab, kemudian di dalamnya ada gamis, gamisnya pun itu sebagian dadah dan bagian perut bahkan tertutup dengan hijab tersebut. Nah itu juga termasuk bagian daripada yang dikatakan syar'i. Lalu ulama tafsir juga mengatakan yang dimaksud dengan khumurihin, khimar atau kerudung yang nutup kepala plus leher plus dada, ya, semua itu bagian daripada hal satu kesatuan hijab atau jilbabnya. Kemudian dari hadis Nabi SAW, ada hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini disebutkan di nomor 641 oleh Abu Daud dari Ummul Mukminin wanita suci Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita akan selalu memuji beliau karena ahli sunnah wal jamaah memuji ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi. Beda dengan orang Syiah yang terus menuduh Aisyah berzina ataupun mengkafirkan ataupun melaknatnya. Maka kita mengatakan Aisyah wanita suci radhiyallahu anha berkata dalam penyampaian riwayat beliau, kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muharrimat, ya, atau muhrimat tepatnya, maaf. Fa idza hadau bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Maaf, ya, saya ulangi lagi. Fa idza hadau bina
sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha. Para kafilah suka lewat di dekat kami pada saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah sejajar dengan kami, misalnya lagi jalan, Aisyah lagi jalan dan istri Nabi lagi jalan dengan Nabi, kemudian berpapasan dengan kafilah. Maksudnya kafilah ini kayak kita mobil lewat atau transportasi atau orang lewat, maka kalau sudah sejajar, sudah dekat, maka salah seorang dari kami menjulurkan jilbabnya dari kepala sampai menutup wajahnya. Artinya para sahabiat Nabi nutup wajah pas ada laki-laki asing. Walau lagi ihram yang hukum asalnya boleh membuka wajah. Atau memang ada anjuran untuk membuka wajah. Jadi kalau kita sudah tahu hukum dalam haji dan umrah, kalau wanita berihram yang bercadar dan pakai kos tangan pun dibuka cadar dan kos tangan ya. Tetapi ini di saat memang dia merasa aman dari laki-laki ya. Makanya dikatakan kalau ini hadis tadi Aisyah itu menunjukkan kalau lagi ihram. Jadi mereka buka cadarnya, tapi begitu ada laki-laki tutup cadar. Dan waktu itu masih sedikit laki-laki. Kadang-kadang lagi jalan, tawaf atau sa'i, tidak setiap saat bisa dilihat oleh laki-laki. Kalau sekarang dilihat terus-menerus, umumnya begitu ya. Dan hadis ini berarti menunjukkan kalau dalam ihram saja yang ada anjuran untuk membuka cadar dan kaus tangan bagi orang yang sedang ihram, maka mereka para ummahatil mukminin menurunkan cadar-cadar mereka sehingga menutup wajah mereka pada saat berpapasan dengan laki-laki, maka bagaimana dengan orang yang sedang tidak berihram? Orang yang sedang tidak berihram. Kemudian juga ada hadis Bukhari Muslim tadi ini yang saya janjikan, saya akan bacakan hadisnya lengkap. Hadis riwayat Bukhari nomor 4758 dan Muslim nomor 2121. Kata Nabi SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan yang dari penghuni neraka yang belum aku lihat. Kalau beliau sebutkanlah, golongan yang pertama itu adalah seorang atau beberapa orang yang jalan membawa cambuk-cambuk mirip dengan ekor sapi yang memukuli orang-orang. Kata ulama hadis adalah para pemungut liar, pungli, ya, dari pemimpin-pemimpin zalim. Kalau tidak dikasih maka mereka memukuli orang-orang. Di zaman Nabi SAW tidak ada ini. Kemudian golongan kedua ini yang jadi bahasan kita. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Ru'usu'unna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Adalah seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Nabi SAW. Ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi ketat sekali sehingga membentuk lengkukan-lengkukan badannya gitu kan. Kemudian jalannya penuh dengan lenggak-lenggok. Bahasa kita sekarang genit. Ya, kemudian kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ya, ini dibahasakan, digambarkan oleh para ulama adalah rambutnya yang sebentar diuraikan ke kanan, sebentar diuraikan kiri untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Gitu ya. Maka ini semua dimasukkan dalam masalah itu atau dalam bahasan ahli neraka. Gitu ya. Ulama mengatakan yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang adalah ketat, nerawang, pendek, ya. Dan ini berarti lawan bahasa daripada jilbab yang syar'i tadi yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab dari kepala sampai ke kaki. Para ulama salaf seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam tafsir, karena beliau memang ahli tafsir dari kalangan muslimin itu ya. Mengatakan ini maksud dengan ayat, hendaklah wanita menutup wajah mereka dengan jilbab dan menyisakan ya mata saja untuk melihat jalan. Ini perkataan Ibnu Abbas, makna ayat daripada surah Al-Ahzab tadi ayat 59. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibu Ummul Mukminin yang masyhura, yang suci, berkata, ini salah satu istri Nabi, waktu ayat jilbab ini turun, Al-Ahzab 59, ya, maka para wanita Ansar dari penduduk Madinah langsung keluar rumah mereka pada saat itu. Pada saat mereka keluar rumah, mereka menggunakan kain berwarna hitam. Seakan-akan kepala mereka atau di atas kepala mereka ada burung gagak karena hitam dan nutup semuanya. Kan burung gagak itu karena hitamnya warnanya, maka tidak bisa kita tahu kecuali dari bentuknya saja. Kalau dari jauh kita cuma tahu dari bentuknya, mungkin karena mulutnya ataupun bentuk rongkok tubuhnya mirip seperti burung atau kita bilang mirip seperti gagak. Maka kita katakan, tapi hitam semua. Umumnya burung gagak itu hitam. Jadi saking hitamnya dari mulutnya
ya, yang walaupun mulutnya itu biasanya kalau burung-burung lain berwarna putih, berwarna kecoklatan, tapi kalau gagak itu mulutnya pun berwarna hitam sampai ke kakinya, maka digambarkan seperti itulah para wanita Ansar pada saat turun ayat tentang hijab. Dan riwayat ini riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Dari riwayat ini pun diambil pelajaran bahwasanya baju muslimah terbaik adalah berwarna hitam gitu ya. Walaupun boleh warna-warna lain, yang penting jangan sampai syuhrah. Syuhrah itu maksudnya bisa mendatangkan penilaian negatif buat orang, kayak merah yang sangat ngejreng misalnya, atau kuning yang sangat menyala gitu-gitu ya. Atau mereka masuk ke pakaian yang khas laki-laki, yaitu warna putih. Karena Nabi SAW bersabda kepada para laki-laki, pakailah baju putih karena dia adalah sebaik-baik pakaian kalian, maksudnya untuk para laki-laki. Ya. Kemudian juga selain syuhrah adalah pakaian yang bisa mengundang syahwat dengan berbagai macam pernak-pernik yang akhirnya bisa menarik perhatian lawan jenisnya. Itu semua masuk dalam makna ini. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 243. Allah memerintahkan untuk menutup aurat dan wajah termasuk aurat yang paling indah. Kata beliau, maka wajib ditutup dari pandangan laki-laki asing. Karena Imam Qurtubi termasuk berpendapat wajibnya untuk bercadar gitu ya. Dan Imam Ahmad juga berkata, wajah wanita itu adalah aurat. Makanya mazhab Hambali mewajibkan cadar di depan orang-orang non-mahram atau selain mahram. Sementara masalah yang disepakati oleh para ulama adalah jilbabnya. Dari kepala sampai ke kaki itu harusnya dia menutupi aurat, tidak membentuk lengkukan dan bukan pakaian syuhrah tadi. Kalau cadarnya maka khilaf di antara ulama. Kalau ulama-ulama di zaman dulu ya cukup banyak. Perkataan Ibnu Abbas tadi, ya perkataan Ummu Salamah, mereka melihat cadar itu hukumnya wajib. Namun karena masih ada juga di antara sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in yang tidak melihat adanya kewajiban itu, maka ada pendapat khilaf di antara ulama di masa kita sekarang. Tadi sudah kita sebutkan kalau Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin rahimahullah mewajibkan cadar bagi wanita dan itu jauh lebih suci bagi mereka. Sementara Syekh Muhammad Nasiruddin Albani atau Syekh Albani masyhur mengatakan hukumnya sunnah muakkadah dan tetap lebih diprioritaskan agar mereka bercadar. Hanya saja disebutkan batasan. Kalau hijab tadi jilbabnya dari kepala sampai ke kaki itu menutup aurat sehingga tidak ada lengkukan, maka kalau cadar juga menutup ya bagian wajah kecuali mata untuk melihat. Artinya bagian alis juga bagian daripada hal yang harus ditutup. Kalau Syekh Utsaimin sedikit agak tegas dalam masalah ini. Syekh Utsaimin rahimahullah melihat bahwasanya kalau menggunakan cadar dengan memperlihatkan alis maka fitnahnya bisa lebih besar daripada tidak menggunakan cadar karena akan terlihat keindahan matanya. Sementara memang yang paling menggoda dari wanita adalah bagian mata. Biasanya seperti itu pendapat para ulama, maka dianjurkan untuk menutupnya. Pendapat ulama umumnya seperti misalnya yang membolehkan bahwasanya wajah dan telapak tangan terbuka itu adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan wajah bukan aurat tapi tetap ditutup kalau dikhawatirkan fitnah. Jadi tiga ulama ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tutup wajah pakai cadar adalah sunnah. Sebagaimana juga menutup telapak tangan dengan kaos tangan itu juga sunnah menurut pendapat mereka. Namun tetap berubah bisa menjadi wajib dalam pendapat mereka kalau bisa menimbulkan fitnah. Misalnya orangnya putih sekali, orangnya mungkin bisa jadi fitnah bagi laki-laki. Misal contoh, semua itu berarti pindah hukumnya jadi sunnah menjadi wajib. Ya. Sementara satu-satunya ulama dari 4 mazhab yang mengatakan wajib cadar secara mutlak adalah Imam Ahmad rahimahumullahu semuanya. Dan ini semua tentu sesuai dengan dalil-dalil ya yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian juga yang perlu diperhatikan tadi sudah kita sebutkan tidak boleh transparan, nerawang itu ya, kulit kelihatan sehingga lebih menggoda. Biasanya gitu kan, ada orang pakai cadar tapi kayaknya tipis sekali. Sehingga kelihatan juga bagian mulutnya, pipinya, semua itu berarti nerawang gitu ya. Itu malah bisa jadi lebih besar fitnahnya karena orang jadi lebih penasaran ya. Begitu juga dengan pakaian tadi, hati-hati dengan syuhrah, kain-kain yang nyolok ya, menyolok sekali.
atau bisa mengundang perhatian lawan jenis, ya. Begitu juga ada masuk dalam masalah ini tidak boleh menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan, itu ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha pada saat turun Al-Ahzab 59 tadi, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat generasi pertama dari Mekah. Ketika Allah turunkan ayat hijab, mereka langsung sobek kain mereka dan dijadikan sebagai khimar. Ya, khimar bisa bermakna cadar. Hadis Bukhari. Jadi kurang lebih gambaran tentang masalah hijabnya dan masalah ya cadarnya gitu ya. Dan kita sudah sebutkan pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Sekarang kita masuk di poin keempatnya. Kita bahas dulu masalah ikut-ikutan tren model baju atau bentuk sisiran rambut atau alat-alat kosmetik dan tren kewanitaan lainnya. Sikap semacam ini adalah bentuk lemahnya kepribadian seorang muslimah dan hilangnya jati diri. Apa maksudnya di sini? Kalau sesuatu itu tidak bentrok dengan hukum syar'i, misalnya ibu-ibu atau ummahat kita atau akhwat kita menggunakan kosmetika yang halal dan digunakan pada tempat yang tepat, di depan ayah, depan saudaranya, mahramnya lah, depan suaminya, semua itu tidak ada masalah. Dan bergabung dua hal ya, bergabung tadi tentang halalnya produk tersebut, tidak main sembarangan karena lagi tren nih kosmetikanya langsung main beli aja, nggak perlu tahu urusan belakang nanti halalnya ini nggak boleh. Kalau ada komposisi dari babi dan hal-hal yang diharamkan maka semua tidak dibenarkan gitu ya. Nah begitu juga dengan dia menggunakan perhiasannya di depan yang dibolehkan, batasannya itu. Ya tidak semua laki-laki. Pernah saya ceritakan kisah bagaimana seseorang anak muda di Inggris masuk Islam pada saat dia datang di Islamic Community di sana, di sebuah masjid gitu ya. Kemudian dia diajak oleh temannya yang sudah mu'alaf 1 tahun yang lalu dia berkata, temannya ini berkata pada syekh yang sedang isi pengajian, kebetulan datang dari Timur Tengah syekhnya. Lalu dia mengatakan, syekh teman saya ini mau masuk Islam tapi masih ada pertanyaan yang dia ingin butuh jawaban. Kata syekhnya silakan bertanya. Lalu orang yang itu bertanya, ya, dia mengatakan kenapa kalian melarang wanita kalian dalam Islam? Menurut teman saya muslim ini tidak boleh salaman sama semua orang. Hanya batasannya boleh salaman dengan suaminya, dengan ayahnya, dengan anaknya. Tidak semua orang. Kenapa enggak seperti wanita kami bebas salaman sama siapa saja? Kata syekhnya baik. Ada lagi pertanyaan lain? Dia bilang ada. Kata dia, kenapa kalian menyuruh wanita kalian berhijab? Kenapa enggak biarkan seperti wanita kami mau pakaian apa saja bebas? Ya, berikan kebebasan pada mereka. Kata syekhnya masih ada yang lain? Dia bilang sudah tidak ada. Lalu syekhnya mengatakan, kamu warga negara Inggris? Dia bilang iya. Siapa penguasa di negara ini? Dia bilang Ratu Elizabeth. Baik, sekarang saya tanya kamu sebagai warga negara Inggris, kamu bisa salaman gak sama Ratu Elizabeth? Dia bilang saya gak bisa. Kata syekhnya kenapa? Dia bilang karena Ratu Elizabeth adalah ratu. Tidak semua orang salaman dengan dia. Kata syekhnya, begitulah ya statusnya semua muslimah. Dia seperti ratu, tidak semua orang yang salaman dengan dia. Jadi tidak murahan. Lalu orang ini terdiam karena sudah terjawab. Lalu kemudian untuk yang keduanya tentang masalah hijab, syekhnya mengeluarkan 2 permen dari kantongnya, yang satu masih terbungkus, yang satu dibuka lalu digeletakkan di lantai masjid. Lalu syekhnya mengatakan, kalau saya suruh pilih kamu dari 2 permen ini yang mana kau pilih? Maka orang Inggris itu mengatakan, saya akan pilih yang masih terbungkus. Kata syekhnya, kenapa? Dua-duanya sama. Ini juga ya, cuma yang satu sudah saya bukakan lebih mudah. Dia bilang karena yang tertutup lebih steril. Maka kata syekhnya, begitulah wanita muslimah. Mereka tertutup dan tidak boleh orang menikmatinya kecuali orang yang diizinkan saja. Jadi semua ini penuh dengan hikmah dalam perintah gitu ya. Jadi harus kita jangan ikut-ikutan tren saja. Jangan kena tren kita lakukan. Apalagi sekarang banyak konten kreator, orang-orang yang aktif di media. Targetnya adalah bagaimana banyak followernya, mendapatkan income. Mereka tidak bertakwa sama Allah SWT. Apa yang tren langsung dilakukan walaupun itu ada terjadi pelanggaran syariat. Saya pernah diundang di salah satu podcast, tidak usah saya sebutkan, kebetulan pembawa acaranya non-muslim. Kemudian dia tanya, dia bilang, Ustadz bagaimana dengan konten seperti ini? Ternyata ada konten lagi nyebar, seorang wanita, entah dia muslim atau tidak, tapi dia berhijab. Tapi dia sengaja membuat konten yang berbeda. Dia menunjukkan hal-hal yang menuju kepada vulgar ya, atau masalah biologis, tapi dia berhijab sengaja. Dan dibuat seperti itu dengan jilbabnya. Maka ini menghina syariat Allah Subhanahu wa taala hanya karena ikut tren-trenan ini ya. Jadi enggak boleh kita ikut tren-tren, kita harus punya prinsip
Kita harus punya prinsip. Saya subhanallah pernah punya, tapi di handphone saya yang lama, cuman qadarullah hilang. Ya, itu ada data-data yang saya temukan, ada foto-foto tapi masih hitam putih. Itu tertulis dalam bahasa Arab sebenarnya, itu keterangan di bawah foto-foto, cukup banyak fotonya gitu ya. Ada banyak wanita bercadar. Dia mengatakan situ dalam bahasa Arab di bawah teksnya, ini jangan Anda mengira di negara Islam. Ini adalah di negara Austria, ini adalah di negara Italia, di negara-negara Eropa sekitar 150 tahun, 200 tahun yang lalu, itu mereka pakai cadar, ratu-ratunya pun pakai cadar. Wanita-wanitanya kalau pernah lihat mungkin beberapa orang Amerika pun buat cuplikan wanita-wanita mereka pakai gaun-gaun yang besar, ya baru mereka pakai hijab, ya banyak biarawati mereka menggunakan hijab. Itu sebenarnya pakaian mereka dulu begitu. Ada alasan mereka mengikuti wanita muslimah karena waktu itu orang-orang Islam banyak berkuasa di muka bumi. Ada juga yang mengatakan memang itu pakaian fitrah sebenarnya. Itu adalah pakaian fitrah. Dengan datangnya sekarang tren-tren pakaian, media, maka yang selalu ditampilkanlah wanita yang vulgar, maka dan dibiarkan akhirnya itu menjadi tren. Dan banyak orang tidak paham. Apa hubungannya sekarang jual mobil dengan wanita yang terbuka auratnya? Tapi harus semua dengan wanita. Bahkan jual minuman, jual apapun harus tampil dengan seperti itu. Sehingga dianggap itu tren-trenan. Dan ini berbahaya sekali. Seorang muslimah tidak boleh tergoyahkan dengan ini. Dia harus tetap dengan prinsipnya. Saya ingat dulu ada satu dosen kami, Profesor Dr. Abdullah Musnid namanya, hafidhahullah. Saya nggak tahu beliau masih hidup atau tidak sekarang. Ini cerita waktu saya tingkat 4 kuliah, tahun 98 waktu itu, di Madinah. Beliau cerita, kebetulan materi yang disampaikan adalah hadir alam islami. Maksudnya kondisi dan keadaan negara Islam di masa sekarang. Subhanallah, dia berbicara tentang masalah pengalaman dia ke Amerika. Dia bilang saya masuk di satu supermarket, dia cerita sama kami di kelas waktu itu. Kebetulan istri saya pun dia bilang bercadar, ya tetap dengan hijab syar'inya seperti dia di Saudi. Alhamdulillah dia bilang atas itu. Kemudian kami belanja. Sampai akhirnya setelah selesai belanja, waktu kami tiba di kasir, tiba-tiba saja kasirnya mengatakan pemilik supermarket ini memberikan Anda free, gratis. Dan pemilik supermarket ini ingin bertemu dengan Anda. Kata Dr. Abdullah Musnid, saya pergi ketemu sama istri saya, datang ke ruangannya, ada ruangan tertutup di lantai 2 supermarket itu dan cukup besar. Terus dia bilang, orang itu dia kenalkan diri saya adalah seorang Yahudi tinggal di Amerika. Terus dia bilang, Anda tahu kenapa saya gratiskan, kata pemilik supermarket orang Yahudi itu. Kata Dr. Abdullah, saya tidak tahu. Dia bilang karena saya kagum kepada Anda, di saat Anda sedang berada di negara yang seperti ini, Anda masih bisa mempertahankan busana muslim Anda bersama istri Anda. Jadi orang-orang pun subhanallah kagum dengan itu sebenarnya. Tapi banyak orang terbawa dengan bisikan syaitan seakan-akan dia justru malu, merasa kecil hati kalau sampai ada seperti ini. Padahal sebenarnya dia harus tampil apa adanya gitu ya sebagai seorang muslimah. Bisa saja itu menjadi penyebab hidayah orang lain. Ada dulu sahabat ayah saya, rahimahullah, kami panggilnya Ami Ahmad. Meninggal beliau setelah ayah kami meninggal beberapa tahun yang lalu. Tinggal di Bogor sini dan sering datang mengunjungi saya di restoran, di kantor kadang-kadang. Waktu kami bicara masalah hijab, sempat dia cerita, dia bilang ada satu pengusaha dari Prancis, Muslim, asalnya dari Aljazair. Datang ke Indonesia, Jakarta, ketemu sama Ami Ahmad ini lalu ngobrol tentang masalah Indonesia dan segala macam. Terus dia bilang, saya ingin cari satu lokasi yang agak pedalaman, desa, kampung gitu di Indonesia tapi tidak jauh dari Jakarta, ada nggak? Saya ingin menyumbang di situ untuk kaum muslimin. Maka Ami Ahmad mengatakan ada di dekat daerah saya, pelosok-pelosok Bogor sana masih banyak. Dia bilang saya bawa ke satu daerah lumayan dari Jakarta mungkin sekitar 2 jaman, tapi masih masuk wilayah Bogor. Dia bilang saya bawa ke sana, kemudian kami masuk ke satu masjid, memang masjidnya sudah tua. Akhirnya ketemulah sama imam, terus ngobrol-ngobrol, dia rencana mau sumbang. Subhanallah, lagi ngobrol, lewat satu wanita bercadar di kampung itu, kata Ami Ahmad. Kita juga tidak tahu siapa wanita itu. Tapi lewat di dekat masjid, tiba-tiba saja si muslim ini, yang dari Prancis ini, warga negara Prancis dan pengusaha dari sana, tanya imamnya, itu siapa? Kata imamnya, itu wanita terbaik di kampung ini. Satu-satunya wanita yang bercadar. Dan perlu Anda tahu, hampir setiap hari diolok-olok oleh anak-anak muda di kampung ini. Ya, diolok-olok, pakai cadar lah, dianggap ninja dan segala macam istilah yang biasa digunakan untuk mengolok-olok sunnah atau perintah agama ini. Dan sampai pada tingkat mereka mengatakan tidak akan ada yang mau nikah sama kamu.
baik laki-laki ataupun perempuannya. Maka dengan perkataan itu, tiba-tiba orang Perancis ini mengatakan, kalau gitu tunjukkan saya rumahnya, saya akan melamar dia dan menikahi. Lalu kata Imam Ahmad ini, saya temani sendiri ke rumahnya. Ketemu sama orang tuanya, menikah dan dibawa ke Perancis. Subhanallah, Allah muliakan dia, didatangkan suaminya dari jauh untuk menjemput dia dari kampung yang menghina dia. Tapi kita harus konsisten dengan masalah prinsip agama. Kita harus memang bertahan, bersabar dalam menerapkan syariat dalam hidup kita. Gitu. Jangan cuma ikut-ikutan tren, kemudian kita ya seperti puasa Senin Kamis. Ya, kalau puasa positif, tapi ini adalah hijabnya Senin Kamis. Ya, kapan dia mau buka, kapan dia pakai. Ini agak unik gitu ya. Tidak konsisten dengan masalah-masalah ini. Ini semua karena ikut tren-tren pakaian. Nah, ini termasuk hal yang harus diperhatikan baik-baik. Baik, ini mungkin bahasannya insya Allah. Khusus masalah poin ketiga saya katakan, nanti kita akan bahas, dia akan datang karena kita akan bahas juga tentang masalah keutamaan menetap di rumah itu ya. Itu ada keutamaan khusus sendiri ya tentang masalah ini. Karena membahas masalah menetap di rumah ini adalah bagian daripada syariat Allah. Baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi perempuan ya. Kalau laki-laki saja itu juga punya keutamaan. Untuk bisa tinggal di rumah itu ada bahasan sendiri insya Allah. Saya masuk saja ke poin nomor 3-nya ya. Saya bacakan dulu, jadi kita tidak usah bahas dia akan datang, saya bahas sekarang saja di halaman 17 ya, di poin nomor 3-nya. Masalah berkeliaran keluar rumah dengan berdandan dan bersolek. Di sini diangkat oleh penulis Al-Ahzab ayat 33. Ini memang dalil yang paling dasar tentang masalah anjuran untuk menetap di rumah dan tidak keluar kecuali urgent. Ya, laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki misalnya contoh sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad, kemudian mencari nafkah. Nah ini semua adalah kewajiban dia. Silaturahim keluarga, juga orang sakit, semua ini oke. Perempuan pun sama. Kalau ada hajat, misalnya silaturahim keluarga, juga orang sakit, ada hal-hal yang mendesak, ya maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka tidak perlu. Seperti orang banyak habisin waktu, buang-buang waktu di mall misalnya, atau menghabiskan waktu di jalan, padahal sebenarnya tidak ada hajat di situ. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 33-nya. Jadi ini mudah diingat ya, karena surahnya nomor 33 ayatnya 33. Allah berfirman. Ini yang Syekh Abdullah Jibrin rahimahullah atau habibullah mengangkat ini ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Terus ada lanjutan ayat. Kalau Syekh Jibrin cuma mengangkat sampai itu saksi bahasannya di halaman 17. Kalau di ayatnya lengkapnya wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Ya tentu ada lanjutan ayat lagi tapi ini saksi bahasan kita. Terjemahannya dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Ya, ini ayat menggunakan damir kunna, wanita. Ya. Hendaklah kamu para wanita menetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Maksudnya orang jahiliyah dahulu itu banyak ya. Mereka keluar dengan baju ketat, mereka keluar dengan wangi-wangian, mereka keluar dengan terbuka auratnya. Mereka bahkan sebagian tradisi orang jahiliyah sengaja menggunakan perhiasan yang untuk menarik perhatian lawan jenis. Kayak di kakinya pakai gelang tapi mengeluarkan suara. Itu semua tradisi jahiliyah. Lalu dikatakan, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Ada ulama menjelaskan makna waqarna. Ya, dari kata-kata waqar yaitu tenang, ya. Kemudian juga berarti secara etimologi mantap, ya. Merasa puas, ya. Tidak keluar dari rumah tanpa keperluan. Itu makna waqarna. Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini Al-Ahzab 33, tetaplah di rumah kalian dan jangan sering keluar kecuali ada hajat syar'i. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, dari tafsir Al-Ahzab ayat 33. Jadi Bapak Ibu terutama ibu-ibu tidak boleh keluar rumah tanpa ada hajat. Udah deh saya di rumah sumpah saya keluar aja. Jangan keluar. Justru di rumah tempatnya, ya. Justru di rumah, karena ada hadis lah, ada sebuah hadis nanti akan kita paparkan juga insya Allah. Itu kata Nabi SAW, salah satu orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, ya, diberikan rezeki, diberikan ketenangan adalah orang yang tinggal di rumah pada saat tidak punya hajat. Sehingga dia selamat dari gangguan orang, orang juga selamat dari gangguan dia. Karena kita kalau keluar itu banyak sekali godaannya.
Melihat orang pakaiannya salah saja kita bisa nilai negatif, syaitan bisa tunggangi. Melihat orang terbuka aurat kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa dapat dosa. Atau apalah pelang-pelang iklan, misalnya ada perempuan tidak berhijab, atau iklan rokok yang memang ada pendapat yang kita pegangi misalnya haram. Maka semua itu kita harus pungkiri, kalau tidak maka kita akan bertanggung jawab depan Allah SWT hari kiamat. Kemudian juga dalil dari sunnah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, walaupun hadis ini bicara tentang masalah solat ya, tetapi kalau solat saja amal yang paling afdal wanita dianjurkan kerjakan di rumah, apalagi ibadah-ibadah yang lain ya. Yaitu sabda Nabi SAW, salatul mar'ati fi baiti afdal min salatiha fi hujriha. Wa salatuha fi wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat wanita di rumahnya lebih utama daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Dan salatnya di kamar paling dalam lebih utama daripada salatnya di rumahnya. Jadi kalau ibu-ibu salat misalnya di ruang tamu lebih afdal daripada di terasnya. Dalam kamar lebih baik daripada ruang tamunya. Makin tertutup maka makin besar pahalanya. Nah sebagaimana saya katakan tadi, ulama mengatakan kalau salat saja ibadah yang paling pertama dihisab hari kiamat ibu-ibu dianjurkan di rumah. Apalagi amal-amal lain. Ya, apalagi amal-amal lain gitu ya. Dan ada pendapat ulama yang lebih banyak dominan, jumhur ulama mengatakan wanita tidak dianjurkan mengantar jenazah ke kuburan. Sholatin boleh, tapi kalau untuk mengantar jenazah tidak. Karena dikhawatirkan menghilangkan kekhusyuan dan juga tujuan daripada mengantar jenazah supaya orang takut dan mau beribadah. Kapan ada wanita tampil apalagi lenggak-lenggok atau tidak berhijab, maka ini akan menghilangkan kekhusyuan para laki-laki yang bisa mengambil pelajaran dari jenazah tersebut. Itu contohnya. Kemudian juga dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan tentang masalah solat juga kata Nabi SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian larang istri kalian ke menunjukkan masjid. Boleh ke masjid wanita. Dapat juga keutamannya. Tapi rumah mereka tetap lebih baik bagi mereka. Maksudnya lebih besar pahalanya. Sama pendapat ulama mengatakan, kalau orang wanita itu sholat saja ibadah yang utama dianjurkan untuk lebih tertutup, maka bagaimana dengan ibadah lain? Kayak orang cuma alasan silaturahim atau hanya mau belanja-belanja, itu boleh-boleh saja, tetapi tetap lebih afdal dia lebih memilih lebih banyak di rumahnya. Begitu kurang lebih gambarannya. Hadis Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, maksudnya seluruhnya adalah aurat. Ya, umumnya itu adalah tertutup aurat. Jika dia keluar, maka syaitan akan menghiasinya di mata laki-laki. Syaitan akan berusaha untuk memberikan gambaran supaya laki-laki tertarik dari sisi manapun yang kira-kira bisa. Kalau matanya enggak nyantol, maka di hidungnya, di bibirnya, di kulitnya, sampai terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Asma binti Sa'ad radhiyallahu anhuma datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya, ya, dia bilang, apa hak suami atas istrinya? Kata Nabi SAW, hak suami atas istri adalah jangan istrinya keluar rumah kecuali dengan izinnya. Perkataan salaf diantaranya wanita suci Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummul Mukminin, waktu ditanya beliau tentang wanita keluar rumah, beliau mengatakan, nu'mar anna qarra fi buyutina. Yang diperintahkan kepada kami adalah justru kami menetap di rumah kami. Waktu beliau ditanya ya, bagaimana hukumnya wanita keluar rumah, beliau tidak katakan ya, tidak boleh keluar atau keluar saja. Beliau mengatakan yang kami tahu perintah kami dari Allah adalah kami tinggal di rumah. Maknanya adalah kami lebih dahulukan rumah daripada harus keluar. Kalau keluar itu darurat sekali. Hadis riwayat Muslim. Makanya salah satu wanita ahli surga yang suci, Maryam, ibunya Isa alaihissalam, ciri khasnya itu nggak pernah keluar rumah. Cuma di rumah saja, dan ada satu ruangan dijadikan musallahnya yang beliau duduk di situ ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak keluar. Makanya pada saat keluar itu menjadi sorotan pandangan orang-orang karena memang tidak pernah terlihat, ya, kecuali dalam keadaan urgen saja. Umar bin Khattab pernah menegur Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma ajma'in. Asma ini sebenarnya istri anaknya Abu Bakar, istrinya Zubair bin Awam, ya. Tapi karena Umar waktu berkuasa pernah melihat Asma sering kali keluar rumah, maka
Umar pun menegurnya mengatakan, kenapa kamu tidak menetap di rumahmu? Artinya hajat apa yang membuat kamu selalu aja mau keluar gitu ya. Maka ini teguran Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad ya. Dan ini tujuannya karena Umar ingin menjaga kehormatan para wanita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia juga mengatakan, "Ma taqarrabatil mar'atu ila Allah bi'a'zam min qu'udiha fi baitiha." Ketahuilah kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada amalan yang paling mendekatkan seorang wanita kepada Allah melebihi duduknya dia di rumahnya. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jadi 6 halaman 408. Jadi menurut ya Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia ini, justru tinggal di rumah itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad juga ditanya, ya, kapan wanita paling dekat dengan Allah? Maka beliau mengatakan, adna ma takunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Paling dekatnya seorang wanita dengan Rabbnya justru pada saat dia berada di bagian dalam dari rumahnya. Bagian dalam dari rumahnya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, keluarnya wanita dari rumah tanpa hajat adalah awal dari fitnah dan kerusakan. Karena memang umumnya pelanggaran terjadi kalau antara lawan jenis itu bermula dari wanita. Maka ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dinukil dari kitab jilid 5 halaman 237. Ya. Dan ulama coba menjelaskan, diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, apa yang dimaksud dengan wanita tinggal di rumah. Beliau mengatakan ini bukan berarti wanita itu dipenjarakan di rumah. Bukan berarti wanita tidak boleh keluar. Tetapi yang dimaksud adalah tempat aktivitas utama wanita dan dia harus programkan itu adalah di rumahnya. Apakah itu ibadah kepada Allah seperti sholat, zikir, baca Quran, belajar ilmu dan segala macam hal. Mengajarkan anak-anaknya kebaikan, masak, kemudian mengurus rumah dan melayani suami, serta menjamu tamu yang memang dibolehkan masuk ke dalam rumah. Seperti pamannya, mahramnya dialah. Atau tamu wanita yang datang misalnya. Atau kalau suaminya punya tamu kemudian diminta layani, maka dia menyiapkan tanpa harus tentunya terlihat auratnya. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini maksud di sini adalah bukan dipenjarakan, tetapi mayoritas aktivitasnya adalah di dalam rumah. Namun boleh saja seorang muslimah kalau harus keluar, seperti misalnya dia harus ke rumah sakit, dia harus menuntut ilmu, tapi tidak keluar kota tentunya. Kemudian karena keluar kota ini ada lagi bahasan sendiri, dia harus ada mahram dan seterusnya. Kemudian juga kalau dia misalnya harus membeli hajat-hajat keperluan rumahnya, misal contoh, atau dia berkumpul dengan wanita-wanita salihah yang baik-baik untuk berkumpul dan bermuhasabah, introspeksi diri. Ya, mungkin duduk majelis ilmu seperti ini atau mereka kumpul agar mereka bisa duduk dan saling mengingatkan sama yang lain. Tapi bukan berarti mereka keluar ke tempat-tempat yang akhirnya membuat iman mereka menjadi lemah. Ya, jadi akhwat kita nggak boleh sengaja cari tempat-tempat walaupun untuk ngumpul, tapi tempat itu bisa mengelemahkan iman. Akhirnya kita terjerumus dalam dosa. Itu juga tidak dibolehkan kata beliau. Intinya adalah semua tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga hati dari fitnah, dan juga menjadikan rumah sebagai madrasah pertama untuk anak-anak bagaimana mengkader umat ini. Ya, berapa banyak ulama-ulama besar seperti kalau kita tahu Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, ini semua karena peran ibunya. Sehingga lahirlah ulama-ulama besar. Bagaimana kiprah mereka mendidik anak-anaknya dengan baik di rumah. Jadi jangan pernah anggap remeh itu ya. Status terbaik bagi wanita pernah kita jelaskan kalau dia berstatus istri, kemudian berstatus ibu. Nah ini berarti juga semua statusnya ada di rumah ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama generasi salaf juga dulu, tapi dia menjadi khalifah sempat 2 tahun dari tahun 99 sampai 101. Salah satu khalifah yang masyhur ya di kerajaan Umayyah. Beliau mengatakan aku lebih suka wanita di rumahnya karena itu akan lebih memelihara agamanya. Karena itu akan lebih memelihara agamanya gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang mendesak ya seperti misalnya tadi ke masjid pun ya, di saat memang dilihat ke masjid itu membutuhkan itu maka tidak ada masalah. Dia boleh ke masjid kayak menghadiri majelis ilmu atau dia sholat 5 waktu karena masjidnya dekat dari rumahnya sehingga dia mau coba hadir seperti orang sholat tarawih misalnya ya, sholat id dan seterusnya, atau sholat 5 waktu di saat memang tidak ada membekalikan kewajibannya. Semua itu masuk dalam hal-hal yang dikategorikan dibolehkan. Allahu a'lam. Alhamdulillah dengan ini berarti
poin masalah kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias sudah kita bahas ya. Berarti nanti ke depannya kita akan pindah ke bahasan kesalahan berkenaan dengan rumah tangga dan hubungan suami istri di halaman 19. Itu insya Allah ke depannya.